Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihaya Tuzen dengan NIM 28. Di sini saya akan menerangkan tentang pesawat Edward. Simak videonya ya. Tujuan praktikum pesawat Edward itu ada 3. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan mengenal apa itu pesawat Edward. Yang kedua, kita dapat menentukan atau menghitung percepatan gravitasi pada pesawat Edward. Dan yang ketiga, kita dapat mengenal gerak dan hukum-hukum apa saja yang ada di pesawat Edward. Pesawat Edward ditemukan oleh saintis asal Inggris, yaitu George Edward pada tahun 1746 sampai tahun 1807. Pesawat Edward terdiri atas 2 buah beban dengan massa yang sama dan dihubungkan dengan tali. Pesawat Edward digantungkan dengan tali secara vertikal. Awalnya, alat ini digunakan untuk mempelajari konsep gerak dan mengukur kecepatan gravitasi bumi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan aplikasi tentang pesawat Edward. Simak ya. Pada percobaan pertama, kita menggunakan alat mobil, yaitu mendapatkan waktu 1,03 second dan perpindahannya 2,09 meter. Pada percobaan kedua, kita mengambil benda yaitu kotak. Pada kotak ini didapatkan waktu 1,17 second dan perpindahan 2 meter. Dan pada percobaan ketiga, kita menggunakan benda bulat. Pada benda bulat ini didapatkan waktu 0,02 second dan perpindahannya 0 meter. Nah, ini adalah ringkasan yang ada pada rumus tadi. Pada percobaan yang tadi, kita menggunakan rumus A sama dengan 2 kali S per T pangkat 2, di mana A tersebut adalah percepatan, dan S adalah perpindahan, dan T adalah waktu. Pada percobaan pertama, kita mendapatkan perpindahan 2,09 dan waktu 1,03, di mana pada rumus 2 kali S per T pangkat 2, yaitu 2 kali 2,09 dibagi 1,03 pangkat 2 sama dengan 3,94. Pada percobaan kedua, yaitu kotak, kita mendapatkan hasil perpindahan yaitu 2 dan waktu 1,17. Jika dirumuskan, 2 kali 2 dibagi 1,17 pangkat 2 dan hasilnya adalah 2,29. Pada percobaan ketiga, kita menggunakan benda bulat. Pada benda bulat ini kita mendapatkan nilai perpindahan yaitu 0. Dan pada waktunya kita mendapatkan nilai 0,2. Jika dirumuskan, 2 dikali 2 dibagi 0,2 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi percepatan di sini adalah 0. Pada pesawat Edward terjadi 2 gerakan. Yang pertama, gerak lurus beraturan, dan yang kedua, gerak lurus tidak beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak lurus yang kelajuannya konstan. Artinya, benda yang bergerak lurus tanpa ada percepatan, atau A sama dengan 0 meter per second. Secara matematis, gerak lurus beraturan dapat dirumuskan S sama dengan V per T. S di situ adalah jarak tempuh, dan V di situ adalah kelajuan, dan T itu adalah waktu. Pada gerakan yang kedua, yaitu gerak lurus tidak beraturan.
Gerak lurus tidak beraturan merupakan gerak lurus dengan kelajuan beraturan dengan percepatan A sama dengan konstan. Pada gerak lurus tidak beraturan ini dapat dirumuskan S sama dengan S0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2, di mana S tersebut adalah jarak tempuh, S0 tersebut adalah jarak awal, V0 adalah kecepatan awal, dan T adalah waktu. Hukum-hukum yang berlaku pada pesawat Edward. Hukum yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton merupakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Jadi, menurut hukum 1 Newton, setiap benda akan selalu berusaha mempertahankan keadaannya selama tidak adanya gaya yang diberikan. Penerapan pada hukum 1 Newton bisa dilihat sebagai video berikut. Bola yang semula diam di lapangan, kemudian diberi gaya berupa tendangan oleh pemain, maka bola akan bergerak. Kemudian, bola yang sudah mulai bergerak kembali diberi gaya oleh jaring-jaring gawang sehingga berhenti bergerak. Pada hukum yang kedua adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton adalah percepatan atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda yang akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi, menurut hukum 2 Newton, semakin kecil massa benda, semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang dihasilkan akan besar pula. Tetapi semakin besar massa suatu benda, maka percepatan benda tersebut semakin kecil. Pada hukum 2 Newton diterapkan sebagai video berikut. Ketika kita mendorong sebuah mobil yang mogok sendirian, maka mobil tersebut tidak bergeser, atau kalaupun bergeser hanya sedikit, atau percepatannya kecil. Tetapi ketika beberapa orang membantu mendorong mobil, mobil bergeser lebih besar atau percepatannya bertambah. Ketika kita mendorong sendirian, berarti gaya yang diberikan kecil, maka mobil hanya bergeser sedikit. Tetapi ketika beberapa orang yang mendorong banyak, maka mobil bergeser lebih besar. Ini menunjukkan semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar pula percepatannya. Dan yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton merupakan setiap aksi yang menimbulkan reaksi jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang lain yang terkena gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi, setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita, tetapi dengan arah yang berlawanan. Pada hukum 3 Newton, penerapannya sebagai video berikut. Pada video tersebut, ketika kita mendayung, perahu bergerak dengan arah yang berlawanan dari arah kita mendayung. Ketika kita mendayung ke arah belakang, perahu akan bergerak maju. Namun sebaliknya, ketika kita menendang ke depan, maka perahu akan bergerak mundur. Pergerakan perahu besarnya sama dengan gaya yang kita berikan pada saat mendayung, atau
gaya aksi dengan arah yang berlawanan. Hal ini terjadi karena adanya gaya aksi yang kita berikan melalui dayung, atau kita mendayung adalah gaya aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang besar dengan arah yang berlawanan. Penerapan pesawat Edward dalam kehidupan sehari-hari. Simak ya. Pada penerapan pesawat Edward terjadi pada lift. Cara kerja lift yaitu alat ini tersusun atas seutas tali yang dihubungkan dengan sebuah katrol, di mana pada ujung tali dikaitkan beban M1 dan M2. Jika massa benda M1 dan M2 sama, atau M1 sama dengan M2, maka keduanya akan diam. Akan tetapi, jika massa benda M2 lebih besar daripada M1, maka massa M1 akan tertarik oleh massa M2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.